Nah, pastikan jempolnya ketemu jempol bisa ya. Iya. Ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ke kantor. HP 3, gitu kan? Hah, HP 3 balik lagi. Ya. Begitu istri tinggal, naik gojek aja mah, nggak sempat lagi membersihkan rumah, tiba-tiba anak kita yang pertama, Umi, aku bantu ya, nyapu. Gimana nih, seneng atau tidak? Seneng ya. Ada cucian piring kotor gitu ya. Tiba-tiba anak kita, biar adik aja yang cuci ya. Sebagai orang tua, belajar bersama orang tua bersama dengan motivator kita dan kita berdua bersama Martono PD. Sengaja kegiatan ini kita berikan agenda tahunan dalam rangka untuk menyatukan visi, menyatukan cita-cita, langkah dan strategi kita dalam menumbuh kembangkan anak-anak kita. Anak-anak ayah muda yang ada di sekolah ini. Guru-guru sebagai orang tua kedua dalam data rumah dan data sekolah tentu punya strategi konsep dan visi sebagaimana sebagai sekolah. Nah, bagaimana menumbuh kembangkan pendidikan anak ini selama apa yang disampaikan dan diterapkan dan dibiasakan di sekolah bisa juga disertai ayah muda di rumah. Kesinambungan dan kesamaan ini harus mutlak tercapai. Justru salah satu strategi kita adalah mencoba menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Maka kesempatan ini kita undang Ustaz Hartono untuk berbagi semangat, berbagi pengalaman dan juga berbagi konsep bagaimana kita menciptakan generasi-generasi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan cerdas. Ini dari kami Yayasan Ayah Bunda sedikit prolog dan visi kita dalam membangun peradaban lewat SDP Darul Tahu. Insya Allah kami sampaikan kepada Bapak Camat juga Ustaz Hartono hari ini tahun kelima Asia Tenggara SDP berdiri dari mulai 7 siswa dulunya tahun 2017 sekarang alhamdulillah telah mencapai 157 anak. Sebuah amanah yang besar bagi Yayasan Darul khususnya dan bagi guru-guru bersama dengan guru-guru. Amanah yang harus kami buktikan dalam sebuah hasil, dalam sebuah proses untuk menciptakan generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Ustaz, judulnya sangat baik sekali, mendidik dengan cinta dan ketulusan, upaya menjadikan generasi yang berkarakter di era digital. Jadi syukuri bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua wali murid, bapak dan ibu diberi kesempatan 1 kali 1 tahun bersekolah, dan alhamdulillah narasumbernya juga dari Pekanbaru yang bisa melaksanakan acara yang menurut kami sangat penting dalam zaman globalisasi sekarang ini. Jadi acara seperti ini sangat sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, program prioritas dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman
yang beriman, berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal ini dimulai dari usia dini, katakanlah anak-anak sekolah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atas segala keberkahan dan limpahan rahmatnya kita semuanya berkumpul di sini. Kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Azam, kemudian beserta pengurus yang lainnya, kemudian yang kami hormati Bapak Camat, ya, dalam hal ini Yulkeni, ya, kemudian juga Kepala SDIP Darul Azam, seperti dia, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Dan kita semuanya tentu saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebahagiaan kita bisa bersilaturahim pada sore hari ini, yang ini adalah kesempatan yang seperti yang disampaikan tadi, mungkin belum tentu setahun sekali bisa berkumpul di sini. Baik pada iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita di sekolah Islam terpadu, ya, paling tidak kita mengikuti gaya anak-anak kita ketika belajar, ya. Bapak Ibu coba dua tangannya diginikan, ditempelkan, ya. Nah, pastikan jempolnya ketemu jempol, bisa ya, iya, ya. Satu, bilang satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu. Bisa ya, jangan begini semuanya ya. Kalau satu jempol, telunjuk, tengah, ini apa? Jari manis, kelinci. Kita pakai nyanyi bu. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu. Nah, kembali ke satu, bisa ya? Ya, nanti kalau ada anak-anak kita aja tidak gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, bisa ya, Ibu? Oke, sekarang lagi. Ini nanti saya ceritakan untuk apa gunanya. Oke, satu coba seperti ini. Enak Ibu ya. Dua kayak gini. Tiga ke samping kanan, empat ke samping kiri, lima ke perut, enam seperti ini, tujuh seperti ini, delapan ke kanan. Ya, bisa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, bisa ya? Oke. Coba semuanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pakai musik ya. Nyanyi boleh ya. Halo. Ayah ke kota, naik firman istimewa, ku duduk di muka bapak, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya main jalannya. Tuk kita hitung, kita hitung, kita hitung rokok, tuk kita hitung semua sepatu kuda. Tuk kita hitung, kita hitung. Kita hitung suara sepatu. Ya, siap, satu dua tiga.
Hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Dulu anak saya itu anak yang kecil ya, itu nggak mau si uang 10.000, 50.000, maunya apa? 2.000, 5.000 gitu. Karena tahunya yang nilai uang itu 5.000, 2.000 gitu ya. Nah ini ibu ya, jadi kita melatih disiplin ya, dan ini mesti kita ingat bahwa ya faktor kejujuran itu penting, disiplin penting ya. Dan bahkan di Jepang itu di awal-awal sekolah ya, entah 6 bulan kalau tidak salah, itu yang dipentingkan adalah pendidikan karakter sebelum pendidikan yang lain. Antri saja itu jadi pendidikan. Dan makanya di sana biasa mencuci piring, anak cuci piring sendiri, nggak apa-apa. Jadi ibu nanti kalau ada program sekolah, anak-anak kita disuruh cuci piring sendiri, suruh tiket kelas, itu jangan marah. Saya kan udah bayar di sini, masa anak saya disuruh jadi tukang sampah? Nah, gitu. Karena ada yang salah paham kayak gitu, ya. Bukankah ibu akan senang ketika ibu capek, ya? Nggak sempat lagi membersihkan rumah, tiba-tiba anak kita yang terkenal, Umi, aku bantu ya, nyapu. Gimana nih? Senang atau tidak? Senang ya. Ada cucian piring kotor gitu ya. Tiba-tiba anak kita, nih biar adik-adik cuci ya. Senang nggak Bu? Nggak harus berteriak-teriak. Tapi ini tantangannya hari ini Bu. Sekolah dan di rumah tantangannya besar. Tengok. Hari ini di era digitalisasi semuanya sibuk. Mama sibuk, kakak sibuk, adik sibuk, semua sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ya, bapak kerjaan kantor belum kelar dikerjakan di sekolah. Ibu lagi jualan online, lagi yang ada yang pesen gitu ya. Sayang kalau dilewatkan ini. Masih dikerjakan. Kakak kerjakan tugas kuliah juga, ngecek-ngecek teman supaya ada sharing pekerjaan gitu ya. Nah semuanya sih. Apalagi nah, rumah tangga itu juga sering terjadi kekacauan ya. Mereka berdua dekat tapi hatinya jauh. Kenapa? Masing-masing berselancar. Tengok ini, kasihan kan Pak, kasihan Pak ya. Enak ya kalau jadi HP kemana-mana dibawa gitu ya. Lowbat, dicas gitu, berbunyi sedikit langsung dipegang suami istri ya. Ini ada anekdot ya, bapak pergi ke kantor, HP tinggal gitu kan, HP tinggal, balik lagi ya. Begitu istri tinggal, naik gojek aja mah ya. Beda perlakuan ya, kalau HP tinggal ke rumah, kalau istri tinggal, baiklah mas orang ya. Naik gojek, kalau di Pekanbaru naik gojek ya. Kasihan ya. Baik, ini ibu terjadi ya. Nah anak-anak kita seperti ini hari ini hari ini, mohon maaf saya hapus bisa biar agak. Nah ini ya. Dan seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, anak kecil itu gak perlu diajarin main handphone Pak. Karena apa Pak? Baru lahir saja, apa yang dilakukan sama ibu? Baru lahir, dijemput saja kita. Bayinya di samping, ayo anak kita foto dulu. Langsung alhamdulillah telah lahir bayi kami seorang perempuan, berat badan 2 kilogram, alhamdulillah dalam keadaan selamat. Baru lahir aja sudah mengenal namanya gadget. Nah ini contoh. Doakan ya. Artinya apa? Baru lahir saja sudah mengenal teknologi. Nah, nanti sudah besar sedikit, udah pegang-pegang sendiri. Itu fenomena anak kita hari.
Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini semuanya negatif, tidak, ya, karena mau tidak mau berbeda dengan kita. Saya aja kuliah sudah tamat tahun 2001 belum megang handphone, sudah jadi guru pun belum megang handphone, baru tahun 2001 2002 lah, dan itu pun HP yang 3310 Bapak ya, yang apa? Bisa untuk nelpon saja. HP kentang adanya ya. Nah itu ya. Nah berbeda dengan anak-anak kita hari ini yang mereka zamannya memang zaman di era digital ya. Yang kira-kira usia 21 ke bawah, ini namanya kid zaman now. Apa Bu? Kid zaman now. Ya anak-anak kita hari ini ya. Apakah kemudian mereka harus kita ambil gitu? Nggak boleh ya. Itu namanya kalau kucing supaya apa nih dikebiri ya. Ini nggak boleh dikebiri. Kenapa? Memang kebutuhannya itu. Dan terbukti kan hari ini Bu, kalau di kota-kota besar ya, tukang ojek itu sudah mulai diganti dengan Gojek. Ya. Lama-lama mereka pekerjaannya itu akan hilang. Karena apa? Orang sudah di rumah saja, tinggal pencet-pencet, nanti tukang gojeknya datang. Nggak seperti dulu lagi harus seperempatan gitu, bang, antar bang, gitu kan. Terus negosiasi harga juga. Sekarang kita udah tahu langsung, 20.000, nggak jadilah. 100.000, nggak jadilah. Begitu 5.000, nah gitu. Di tol ibu nggak perlu lagi ya. Kalau ibu nggak punya kartu tol, nggak bisa ngambil cuti 2.000 lembar, nah 100.000 pun nggak mau dia. Kenapa? Pakai e-money, e-tol, ya kan? Iya, e-tol. Nah itu artinya apa? Bahwa pekerjaan digital ini sudah mulai harus dikuasai oleh anak-anak kita. Makanya kalau ibu ini hilangkan, anak-anak kita bakalan kalau jadi gojek ya manual. Kalau mau jualan harus buka lapak, sewa ruko 20 juta, 50 juta baru bikin lapak. Dan itu mahal semuanya. Kalau ini bapak nggak perlu sewa lapak, bisa jualan online bahkan omsetnya beratus juta. Pakai apa? Modal HP, ya kan? Di sini siapa yang jualan online ibu? Angkat tangan, apa ibu? Silakan angkat tangan. Wah alhamdulillah. Jualan kue nggak perlu lagi buka toko kue yang saudara. Cukup. Siapa yang order hari ini? Wah gitu. Anak ustazah, tolong kirimkan. Wah gitu. Pakai aplikasi malah. Ya. Nah itu. Nah jadi ibarat pisau itu tergantung siapa yang pakai. Kalau dipakai oleh ibu itu untuk bermanfaat. Tapi kalau dipakai sama penjahat, itu untuk rusuh orang, untuk ganggu orang. Berarti apa? Tergantung penggunanya. Maka sekolah-sekolah Islam terpadu itu harus bisa menjawab keresahan Bapak Ibu. Tolong dijawab ya Ustazah. Dijawab itu maksudnya bagaimana anak-anak kita itu tetap menggunakan teknologi, tapi dia bisa memanfaatkan untuk kebaikan. Hari ini, ya, dan bahkan nanti nggak perlu lagi ujian itu pakai kertas, dan ini sudah terbukti. Ujian nasional itu, asal nasional itu nggak usah lagi pakai kertas, nggak usah lagi bulet-buletin kayak kita dulu itu, ya, cukup dipencet-pencet aja, nanti sudah keluar hasilnya. Itu menghemat kertas, ya. Ustadz Mulkia mengundang saya memasukkan surat itu lewat apa? Nggak perlu lagi ngetik surat, di print, kirim tiki atau tukang pos, nggak perlu saja. Begitu Ustaz bikin suratnya, tik, udah nyampe. Nanti kita kirimkan, udah diterima. Gitu. Mudah kan? Ibu ngirim uang. Kalau saya dulu ibu, waktu mahasiswa itu setiap bulan itu nengokin di kantor. Apa yang ditengok? Wesel. Jangan seperti zaman saya waktu kuliah masih dikirimi wesel. Berarti kita hampir seusia.
Ya, yang kuliah tahun 96 gitu, 97 itu masih pakai Wexel. Sekarang duit adik habis tolong kirim oke, tenang. Udah yang berbeda-beda menurut pakar otaknya, ya. Nah, coba sekarang ikuti saya, coba semuanya bagian ini. Nah, yang nyamannya itu ya, yang nyamannya nggak bisa dibalik. Kalau saya nyamannya kayak gini, ya. Saya jempol kirinya di atas, ya. Bapak jempol, Bapak sama dengan saya. Bapak sebelah kanan nih, ya. Ya. Kalau jempol kirinya kita nyaman kayak gini, seperti saya, itu dominasinya, ya, artinya bekerja otaknya lebih dominasi otak kanan. Kalau yang di atas yang kiri, ya, bukan berat, nggak bisa dibuka, bukan nyaman. Nih, saya nggak nyaman nih. Ya, bukan berarti kita otak kirinya nggak bekerja, ya, tapi lebih dominan. Ya, artinya apa? Cara anak-anak kita bekerja itu lebih suka dengan cara bekerja otak kanan. Apa itu? Dengan gambar, warna, dengan simbol begitu, ya. Dengan angka-angka nggak kurang, meskipun kita bisa, gitu, ya. Suka dengan ketidakteraturan, maksudnya kalau bekerja itu suka acak, nggak mesti dari A, B, C, D, bisa dari A ke C, gitu, ya. Itu cara anak-anak kita belajar dan bekerja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu mudah-mudahan bisa terbahas, ya. Ini materi kita di zaman Nuh. Anak-anak kita hari ini generasi blast menjadi best, apa itu nanti, ya. Mengapa anak itu amanah yang sangat berharga, ya. Kemudian mengapa anak nakal semakin nakal? Kenapa anak-anak yang nakal itu cenderung semakin nakal? Bagaimana supaya mengubah supaya nakal gak jadi nakal? Pengennya nakal terus atau nggak nakal? Nggak nakal lagi. Dan kenakalan itu adalah sesuatu yang, ya, sama. Kalau mengapa anak baik cenderung semakin baik? Bagaimana strategi mewujudkannya? Baik, kita lanjutkan next. Nah, pastikan Bapak Ibu, ya, kita seperti anak-anak kita. Anak kita itu senyumnya tulus, ya. Dia tidak apa ya? Tidak lain di mulut, lain di hati. Tapi apa yang di hatinya itu, begitulah yang dia tampilkan. Itulah ketulusan anak-anak. Makanya kalau anak-anak ibu gak mau belajar, itu berarti ada sesuatu yang ada di hatinya, ya. Kenapa gak mau sekolah? Sakit perut, gitu, ya. Dan ibu jangan langsung menyimpulkan bahwa betul-betul sakit perut, ya. Karena yang penyebab sakit perutnya itu ada, ya. Kenapa nggak mau sekolah? Sakit kepala, gitu, ya. Itu ada nanti, ya. Nah, Bapak Ibu, ini dua gambar, ya. Tadi ini kita sampaikan ke guru kita bahwa dua gambar ini adalah hasil penelitian, ya. Yang gambar ini adalah sebuah air itu diteliti, ya. Air itu diteliti, kemudian masing-masing air itu di label, ya. Seperti ini, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau bikin jualan, jangan dikasih label jualan yang jelek-jelek. Misalnya nasi goreng gila, gitu. Pernah tahu nggak? Rawon setan, gitu. Sambal petir neraka, gitu. Hati-hati. Karena kalau tahu rahasianya ibu bakalan nggak mau beli. Kenapa? Ini air, ya. Yang satu di label dengan ucapan terima kasih, thank you. Ya, ini yang meneliti dokter Jepang namanya Bapak Masaru Emoto, ya. Kemudian ditulis di buku namanya Keajaiban Air. Ini ditulis human music, ya. Kamu buat sakit, ya. Ternyata kristalnya setelah diteliti, ya, ditengok dengan mikroskop tertentu, ya, yang lensanya itu berlapis-lapis, maka terbentuk kristal yang kayak gini. Yang tulisannya baik, maka kristalnya baik.
Yang tulisannya nggak baik, maka ini menunjukkan ketidakteraturan. Ya. Dan ini banyak sekali, ya. Misalnya I love you itu sama kayak gini. I love you, aku suka kamu baik, kamu hebat, kamu super gitu, ya. Kemudian yang jelek-jelek itu kristalnya yang negatif. Maka ini dinamakan energi berlian, ini namanya energi gugur. Jadi kalau Bapak Ibu mau, ya, kita punya energi berlian, maka mulai dari sekarang berpikirlah yang baik-baik. Ya. Kalau itu pagi hari bangun hari satu badan, itu hati-hati. Itu sudah membuat energi yang tidak baik. Kenapa? Doa bangun tidur apa Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Doanya itu baik. Jadi jangan pernah mengeluh. Allah kasih kita nafas di pagi hari. Paling tidak itu dulu kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah masih hidup. Jangan bangun tidur, ada masalah. Nggak boleh dimasak. Lado mahal. Minyak goreng mahal ya Bu ya. Semuanya dikomentari. Akhirnya Pak, kemarin kami makan siang di jalan. Itu tindak balado. Nggak tahu tak kehabisan rumah makan apa. Jadi makan pakai gulai. Sampai di rumah makan pun lado itu nggak mau lado merah, lado hijau. Karena apa? Lado hijau lebih murah. Kalau di Pekanbaru lado geprek. Nah itu biasanya yang makan lado geprek itu banyak orang Jawa kan. Sekarang orang Minang pun lado geprek pun habis juga. Ya baik Ibu ya. Mulai sekarang komentar kita itu yang baik-baik. Ya. Kalau kita marahin anak-anak, upayakan diingat-ingat bahwa ini adalah energi yang akan kita keluarkan. Dan ini kita sampaikan ke guru-guru kita yang bayangkan. Guru-guru kita tadi sudah mulai pelatihan dan ini kita sampaikan. Dan saya pastikan mudah-mudahan guru-guru kita yang di SDIP, ya, Darul Azam, ya, kata-katanya adalah kata-kata yang baik. Ya. Jadi Bu, kalau saya pencet ini, kira-kira saya mengendalikan apa? Mengendalikan infokusnya atau laptopnya? Laptopnya ya, sepakat ya. Nah, laptop itu adalah gambarannya diri kita. Yang ini adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Ya. Dan pusat-pusat kita menasihatkan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita ini, itu adalah doa itu. Kemarin dapat cerita dari orang-orang yang jamaah haji, ya. Ada yang misalnya menggerutu, ya. Ada yang kawannya itu di kamar itu mandinya lama, sehingga dia berkomentar, ya. Mandinya lama sekali. Nah rupanya ya, kawannya itu sudah ibadah, sudah lama sekali balik pulang. Rupanya orang yang berkata-kata tadi dia di kamar mandi tak bisa. Ada juga yang berpikir pokoknya kalau sholat tidak mau dekat orang India. Gimana? Kenapa orang India itu tahu bawa kan? Jadi sholat ini ada orang India, tidak tempat lain lagi ada orang India. Di mana dia pindah sholat itu rasanya ada orang India. Dan bukan hanya di situ aja, kemana-mana dia itu seperti bau-bau. Itu padahal baru berprasangka kalau sholat jangan dekat orang India karena bau-bau itu di sana. Langsung dibahas kalau di sana. Nah waktu kalau di sini gimana saudara? Sebenarnya berdampak juga, tapi tidak langsung gitu, ya. Karena di sana jadi yang berpikir baik dibalas langsung, ya, yang berpikir negatif juga langsung dibalas, ya. Dan cerita-cerita seperti ini banyak sekali dari jamaah-jamaah haji di sana, ya. Nah Ibu, ini coba agar adil semua mendapatkan tes yang sama, silakan panjat ke sini. Ini dulu waktu kita sekolah itu, ya, anak kita ya, itu kalau ibaratkan seperti yang disampaikan Ustaz Widya tadi, hulu
Mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak kita itu membawa potensinya masing-masing, Bu. Ada yang potensinya itu bisa manjat seperti ini, ya, lincah gitu. Ada yang potensinya itu pandai berenang. Ada yang potensinya itu kuat ya, pandai menumbangkan pohon. Ada yang potensinya berenang, ada yang lari, ada yang terbang. Tapi anehnya kurikulum waktu itu ya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekolah kita. Tapi saya pastikan sekolah kita tidak seperti ini. Maksudnya apa? Seluruh anak-anak ini di sekolah hutan ini dikasih kurikulum yang sama. Kira-kira kalau ini kurikulumnya memanjat, siapa yang nilainya paling bagus, Ibu? Ikhwan pajak 1. Kira-kira yang remedial terus yang mana? Gajah remedial. Terus apa lagi? Penguin, dia biasanya di air. Kalau di darat, dia remedial. Bayangkan Ibu, akan banyak anak-anak yang mengikuti kelas khusus, kelas remedial. Sedangkan yang satu yang lulus. Hari ini Ibu, jangan khawatir, nggak ada lagi ujian nasional. Ya, namanya asesmen nasional itu tidak mengukur anak-anak itu satu persatu. Ini saya pastikan, ya, tidak mengukur anak-anak itu satu persatu. Karena apa? Anak-anak ibu itu sudah hebat. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ya, semua anak-anak kita itu juara, ya. Apa Ibu? Semua anak-anak kita juara. Makanya nanti jangan sampai ketika mengambil rapor di sekolah, pertanyaannya adalah, Ustazah, anak saya ranking berapa? Gak ada lagi. Ibu atau bapak yang anaknya di sekolah Islam terpadu, pertanyaannya diganti. Ustazah, anak saya sudah bisa apa ya Ustazah? Plus menjadi best. Ya. Apa itu plus? Nah, nanti kita tengok di sini. Ya. Kita ingin mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Ya. Ini realita kita hari ini, ya Ibu. Ya. Remaja aborsi dari 130 anak korban kekerasan setiap bulan. Siapa lagi? 5 dari 100 remaja tertular penyakit menular. 63 dari 100 hubungan seks di luar nikah, kasus perkosaan, kekerasan seksual. Siapa lagi? Ya, kasus intimidasi mereka adalah anak yang di era digital, di dunia yang sulit ya. Ini diantaranya ya, masalah-masalahnya ya, ketidakmampuan anak menghadapi tantangan ya. Terjadi kebosanan, apalagi boleh dicatat ya, lanali, merasa sendiri, kesepian karena anak tidak dekat dengan orang tuanya. Orang tuanya sibuk, tidak diurusin lagi. Emosi meningkat, marah karena situasi, ya. Angry, pride, takut bercerita kepada orang tuanya, tapi dimarahin, tapi disalahkan dan sebagainya. Tertekan karena frustasi, ya. Kemudian terjadi kelelahan karena berbagai beban-beban berat. Nah, itu namanya tadi blast, ya. Tuh, bosan, sendiri, marah, takut, stres, ya. Kemudian lelah. Maka kita ingin anak-anak kita menjadi best. Blast menjadi best. Apa itu best? Apa itu best? Behave, ya, baik, berperilaku baik, ya. Gimana Pak? Empatik, memiliki rasa peduli, ya.
merasakan kondisi orang lain, smart, terasah berbagai kecerdasannya. Ya. Kemudian apa lagi? Tuh, tangguh. Anak yang tangguh, yang mampu bertahan dalam kondisi apapun, kuat gitu. Ya, best. Harapannya 2045 tercipta generasi emas. Itu kulu maudzubillahi ala kita wa abawahu. Artinya apa? Setiap anak itu punya potensi, punya fitrah. Maka wa abawahu, orang tuanya yang menjadikan dia menjadi apapun. Berarti apa? Tugas dan tanggung jawab pendidikan itu ada di kita, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini juga peringatan dari Allah. Diingat-ingat di Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Ya, waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khawfalaihim falyattaqu waliyaqulu qawlan sadida. Tidaklah takut kepada Allah kalau kita itu meninggalkan generasi yang lemah. Artinya apa? Khawatir kita, anak-anak kita ini setelah kita itu akan menjadi generasi yang lemah. Lemah bukan hanya fisiknya, lemah bukan hanya pikirannya, tapi lemah semuanya. Jadi jangan beranggapan cukup, ya. Nah, kalau Bapak gak ada, ini ada ruko 8 pintu, kebun sawit 10 hektar, kebun karet 10 hektar. Ini rasanya cukup, aku tinggalkan untukmu. Gak cukup itu ternyata. Kalau ini yang menjadi motivasi, ternyata apa? Belum kering lagi kubur orang tuanya, anak sudah berebut harta. Iya. Dan ini kisah-kisah ini bukan kisah-kisah di sinetron. Ada anak menggugat orang tuanya, padahal orang tuanya itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya dia. Menebang pohon digugat sampai ke pengadilan. Hanya masalah menebang pohon, padahal melahirkan sampai berdarah-darah. Jadi kalau anak-anak kita nggak kita siapkan, maka dia akan menjadi anak-anak yang tidak kuat. Nah, ini perlu kita pahami, Bu, perlu kita pahami, ya. Makanya, alhamdulillah sekolah kita Darul Azhar kan belum ada TK-nya. Kalau ada TK-nya di sini lagi nih. Ini artinya apa? Ya, ini ada SD. Ini namanya knowledge. Knowledge itu berarti yang sifatnya pengetahuan. Skill berarti kemampuan. Yang attitude itu berarti sikap, karakter. Nah, untuk SD ternyata ruang attitude-nya itu lebih besar. Artinya apa? Anak Bapak Ibu di usia SD itu adalah masa-masa membangun karakternya. Ibarat rumah itu fondasinya dikuatkan dulu. Maka kalau anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum bisa baca tulis, nggak usah baca dulu. Tapi resahlah kalau anak-anak kita belum bisa sholat, belum bisa baca Al-Quran, belum bisa tahu adab-adab yang baik atau yang buruk, gitu. Kalau hitung-hitungan mah gampang, ya. Kita aja sudah besarnya pakai kalkulator juga, betul nggak? Iya. Dulu matematika sampai S1, S2, wah belajar kalkulus, Ibu, kalkuliah. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Wah, itu kita pandai. Sudah besar, sudah jadi bisnis, itu pakai kalkulator juga. Gak bisa juga nggak pakai kalkulator. Berarti apa? Faktor penentu kesuksesan. Bukan berarti nggak penting, mohon maaf ini, bukan kerja. Maksudnya kita kuatkan dulu fondasinya. Bukan berarti pelajaran di SD nggak ada. Ada, ya. Knowledge itu kecil, makanya kalau guru-gurunya nggak membangun keteladanan, guru SD nggak bisa. Ini yang menyebabkan Ibu harus yakin mengapa pilihan sekolah di itu pilihan terbaik.